Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Faslun fi syurutil qasri. Adapun ini yaitu sebuah fasal pada menjelaskan tentang syarat-syarat kebolehan mengqasar salat. Syurutul qasri sab'atun. Adapun syarat-syarat kebolehan mengqasar salat yaitu ada 7. Bal ahada asyara, bahkan yaitu ada 11 syarat. Ahaduha an yakuna safaruhu marhalataini. Adapun pertamanya daripada 11 dari 7, tapi maksudnya 11 totalnya. An yakuna safaruhu marhalataini, yaitu bahwa ada oleh perjalanan dia yaitu 2 marhalah. Ayaqinan, yakni 2 marhalahnya dengan yakin. Walau qata'a hadhil masafata fi lahzatin, sekalipun menempuh ia akan ini jarak 2 marhalah fi lahzatin, yaitu pada 1 detik, 1 lirikan sedetik. Likaunihi min ahlil khatwah, karena keadaan dia yaitu daripada wali ahlil khatwah, ahli 1 langkahan. Sawaun qata'aha fi barrin aw bahrin, sama saja menempuh ia akan jarak ini pada lautan, pada daratan, au bahrin atau lautan. Wahuma bisairil athqali, ayil hayawanatil musaqqalati bil ahmali, masiratu yaumaini mu'tadilaini aw lailataini kadzalika. Adapun 2 marhalah itu dengan perjalanan onta beban, yakni binatang yang diberati dengan, yang dibebani dengan muatan, yaitu jarak 2 hari. Mu'tadilaini 2 siang, mu'tadilaini yang sedang keduanya. Au lailataini atau 2 malam. Kadzalika seperti demikian itu sedang. Au yaumun wa lailatun atau 1 hari 1 malam.
walau ghaira mu'tadilaini, sekalipun yaitu tidak sedang keduanya, ma'atibaril hatti, serta menghitung turun, ain nuzuli yakni turun, mampir, watirhali dan berangkat, aisairi yakni berjalan. Apa? Sairi. Wal akli dan makan, wasyurbi dan minum, wa ghairi dzalika dan selain yang demikian itu, alal adatil ghalibati atas adat yang umum. Wa qaddaraha Aliyun Ash-Shibramallisiyu bisnataini wa insyirina sa'atan wa nisfin, dan telah memperkirakan akan jarak tempuh 2 marhalah itu oleh Imam Ali Ash-Shibramallisi dengan 22 jam wanisfun dan setengah. Wasaniha, adapun yang keduanya, an yakuna yaitu bahwa ada, ay safaruhu yakni oleh perjalanannya, mubahan yaitu perjalanan yang mubah, yang diperbolehkan, ay fi dhannihi yakni pada prasangkanya si musafir. Wa illam yakun mubahan fil waqi'i, dan sekalipun tidak ada oleh perjalanan itu yaitu mubah pada kenyataannya, kama yaqa'u li ba'dil umara'i annahu yursilu maktuban fihi qatlu insanin dulman, sebagaimana terjadi bagi sebagian penguasa, bahwasanya sebagian penguasa itu mengutus maktuban fihi, mengirim maktuban akan surat yang ditulis, fihi pada maktub itu, qatlu insanin yaitu membunuh manusia, zulman padahal secara zalim, au nahbu baldatin atau merampok merampok negeri begitu. Baldatin negeri. Walam ya'lam man ma'ahul maktubu bidzalika, dan tidak tahu oleh orang yang bersama orang itu yaitu surat yang dituliskan dengan demikian itu. Fayaqsuru, maka mengqasar oleh dia, li'anna safarahu mubahun fi dhannihi, karena bahwa perjalanannya yaitu mubah pada dhannya si musafir. Wa kadza law kharaja li jihatin muayyanatin taba'an li syakhsin wa la ya'lamu sababa safarihi, dan seperti ini yaksur, boleh mengqasar, andai keluar ia menuju arah yang tertentu karena mengikut bagi seseorang, wala ya'lamu sababa safarihi, dan tidak tahu ia akan sebab perjalanannya si syakhs. Wallahu a'lam bishawab. Segini dah, panjang tapi dikit, walaupun panjang uraiannya dikit. Sebelum jam 8 udah rapi pulang, siang yang baru nyampe.
Saudara sekalian, sebagaimana dimaklumi bahwa dalam ajaran agama ini ada dua pembagian. Yang pertama namanya azimah, hukum asal. Yang kedua namanya rukhsah, yakni hukum keringanan, kelonggaran agama. Tidak menyulitkan agama ini. Di antara rukhsah itu adalah diizinkan bagi orang bepergian untuk mengerjakan sholat secara qasar, sebagaimana pada uraian sebelumnya. Bagi seorang musafir dengan aturan yang ditentukan oleh agama, bolehlah dia mengerjakan sholat 4 model, 4 cara. Yang pertama namanya tamam, yakni sholat biasa, kayak di rumah. Dhuhur 4 di waktu dhuhur, asar 4 di waktu asar, maghrib 3 di waktu maghrib, isya 4 di waktu isya, subuh 2 di waktu subuh. Normal aja, namanya disebut tamam. Kemudian boleh juga mengerjakan secara jamak, yakni menggabung 2 sholat dalam satu waktu. Bolehlah dia jamak takdim, aturannya udah diurai. Bolehlah dia jamak takhir, aturannya juga sudah dijelaskan. Yang ketiga adalah mengqasar. Boleh dikerjakan secara qasar saja. Artinya qasar memendekkan solat yang 4 rakaat menjadi 2, yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, tanpa menggabung solat. Ketemu dhuhur, berhenti solat dhuhur 2 rakaat, salam, pergi lagi, ketemu asar, solat asar 2 rakaat, ketemu maghrib, sholat maghrib 3 tentu, ketemu isya, mampir sholat isya 2 rakaat, ketemu subuh, sholat subuh tentu 2 rakaat. Itu namanya qasar saja, tanpa jamak. Yang keempat jamak plus qasar. Nah, malam hari ini kita akan mengkaji syarat-syarat kebolehan mengqasar sholat. Mengqasar sholat. Jadi kembali, qasar itu artinya pendek. Orang pendek namanya qasir. Orang jangkung namanya tawil. Begitu, jangkung. Pendek qasir. Orang pendek, pendeknya sendiri qasar, artinya pendek. Tapi yang dimaksud dengan qasar itu solat yang 4 bisa dipangkas 50% tanpa ada penggabungan waktu. Waktunya normal, namanya disebut qasar saja. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza darabtum fil ardi fala junaha alaikum an taqsuru minas shalah in khiftum an taqsuru in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Kata Allah,
apabila kamu bepergian di muka bumi, tidak mengapa kamu sholat secara qashar, boleh jika takut ketemu musuh. Maka ayat itu berbicara tentang kebolehan mengerjakan sholat secara qashar. Tapi untuk kita bisa mengerjakan sholat secara qashar ini ada syarat-syarat tambahan daripada syarat-syarat sholat yang umum. Kalau sholatnya suruh ngadep kiblat, suruh ini, suruh itu umum gitu. Ini tambahan gara-gara ngerjain sholatnya secara qashar. Ada tambahan peraturan yang harus diingat, yang kalau tidak dikerjakan satu aja aturan yang akan diterangkan ini, maka qasharnya enggak jadi. Ingat, qasharnya enggak jadi. Kalau enggak jadi berarti sholatnya biasa, tamam, normal aja. Sedikit saya kambuh ya. Ada berapa syaratnya? Matan Safina menjelaskan bahwa ada 7 syarat. Ada 7 syarat. Ada 7 syarat untuk kita boleh mengerjakan sholat secara qashar. Tapi kata Syekh Nawawi bukan 7, ada 11. Ada 11 aturan yang harus dipenuhi kalau kita pengen ngerjain sholat secara qashar. Ini paten, kita ndak boleh dah 11 ini harus ada. Matan tafasyartu intafal masyrutu, bila mana syarat itu hilang maka qasharnya tidak ada yang dipersyaratkan. Mana itu syaratnya? 1, an yakuna safaruhu marhalataini. Untuk kita bisa melaksanakan qashar, jarak tempuh perjalanan dari rumah dia menuju tempat yang dituju kudu mencapai 2 marhalah. 2 marhalah. Berapa 2 marhalah itu kalau pakai hitungan kita? 1 marhalah itu 45 km. 1 marhalah itu 45 km kata Muallim Syafi'i Adzami. 45 km. Jadi 2 marhalah itu berapa? 90 km. Kudu ada tuh jarak tempuhnya segitu, 90 km. Yaqinan, yakni 90 ini kudu yakin.
Ragu aja nggak boleh. Ragu. Ada belum ya? Begitu kata kita. Dari sini sampai Cirebon. Kata kita ada belum ya? Tuh. Ada belum. Namanya enggak yakin. Enggak boleh mengerjakan sholat secara qasar buat kita karena enggak yakin, walaupun nyatanya ada, karena kita syak. Enggak bisa, kudu benar-benar yakin 90 km. Enggak boleh kaya-kaya, enggak ada kaya-kaya gitu. Sekarang mau gampang, buka aja mapnya. Oh iya ada ya. Begitu gitu. Jangan jamnya. Jam dari sini ke Blok M juga kalau pagi mah banyak, apalagi pasar merah udah lama begitu. Jadi kilometernya kudu 2 marhalah. Kurang nggak ada qasar. Beda sama jamak, beda. Kan udah kelewat kalau jamak. Ada namanya safar qasir, perjalanan pendek. Kita nggak ada. Pokoknya minimal yang harus ditempuh 90 km. 2 marhalah. Baru kita boleh qasar. Ini yang harus dicatat adalah jarak tempuh. Itu an yakuna safaruhu. Jadi ada oleh perjalanannya. Maksudnya perjalanannya itu jarak tempuh perjalanan 2 marhalah. Sebab jarak itu ada 2. Ada jarak tempuh. Jarak tempuh itu namanya jarak tempat. Ada namanya jarak waktu. Yang jadi patokan bukan waktu, tapi jarak tempuh, jarak tempat yang harus kita paranin. Berapa meter gitu, berapa kilo gitu. 90 kilo ya 90 kilo. Benar enggak begitu? Itu satu. Sehingga adapun jarak waktu enggak dihitung. Bagaimana sekarang pakai pesawat? Dari sini ke Bandung juga lah paling timbang 1/2 jam. Dari Halim Perdana Kusuma menuju Bandung kalau pakai pesawat 1/2 jam. Pakai kereta cepat katanya 2 jam. Saya sih belum nyobain. Begitu. Ada kereta cepat. Udah jadi? Oh udah. Kenapa? Oh belum naik. Nyobain lah. Ada subsidinya. Jadi bagaimana tuh ke Bandung 1/2 jam? Bolehkah kita mengqasar? Boleh aja. Masalahnya jarak tempuh, bukan jarak waktu. Waktu mau bonus. Uang qasar aja Sayyidina Umar pernah nanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ini Allah dalam Al-Quran nih ngomongin qasar,
pakai catatan. In khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Kalau takut ketemu musuh, bila Anda berjalan di muka bumi, boleh mengqasar salat jika takut ketemu musuh. Kata Sayyidina Umar, sekarang kan udah aman Nabi, udah nggak ada musuh, jadi masih boleh nggak nih qasar? Kata Nabi, hadhihi sadaqatun minallah ya Umar, faqbalu sadaqatah. Ini hadiah dari Allah, walaupun udah aman, perjalanan gak mengerikan, ajaran qasar masih ada. Yang penting jarak tempuhnya 2 marhalah. Bagaimana kalau cuman bisa semenit? Kata Syekh Nawawi, walau qata'a hadhil masafata fi lakhdatin, sekalipun dia bisa menempuh jarak 90 km itu 1 menit doang, boleh, karena bukan jarak waktu tapi jarak tempuh, jarak tempat. Waliullah ada yang diberi karamah oleh Allah, namanya tayyul makan. Di antara keramat wali-wali itu, dikasihlah oleh Allah kelebihan namanya tayyul makan. Bahasa Jawanya aji lipat bumi, begitu. Aji lipat bumi. Jadi sehingga wali-waliullah itu yang dikasih karamah oleh Allah tayyul makan, bumi itu segede tampah, segede nampan maulid tuh. Nampan gedenya bumi ini segede nampan. Jadi kita nampan nih, panitia mau ngambil nampan tuh dari pinggir nampan sampai nampan yang satunya tuh, pinggiran yang satunya perlu berapa langkah? Perlu berapa langkah? Perlu berapa langkah? Ini ada nampan, tahu nampan gak? Ente pengen ngelangkahin nampan tuh berapa kali langkahan? Sekali. Itulah wali. Wali itu begitu. Selangkahan aja nyampe Mekah aja. Begitu namanya disebut tayyul makan, waliullah. Ada no di Tangerang tuh, Syekh Hasan Basri. Begitu dari Mekah ke Cakung Tangerang, selangkah dong nyampe aja. Begitu. Jadi namanya karamatul aulia. Syekh Hasan Basri selangkahan doang. Jadi kecepatannya namanya kecepatan cahaya, diberikan oleh Allah kecepatan cahaya. Jadi per detik aja ribuan kilometer. Jadi wali itu begitu. Bagaimana ada wali dari sini nih jam 12 dohor, jam 12:01 dia mau ke Lombok, selangkah dong dari Lombok.
begitu. Itu gimana? Boleh nggak qasar? Boleh. Orang Jakarta sampai Lombok tuh ada nggak 90? Ya lebih ya. Boleh kalau dia begitu. Yang penting jarak tempuhnya 2 marhalah ke atas. Kok sakit gigi saya? Likaunihi min ahlil khutwah, karena dia wali golongannya ahli 1 langkahan. Boleh. Yang penting ada 2 marhalah. Wali boleh aja qasar. Kan kagak capek-capek amat. Ya enggak apa-apa, enggak capek. Begitu. Tapi kan sebelum itunya capek, dia zikirnya lama. Iya. Iya, susahnya. Begitu kan lama dia zikir. Kudu puasa bertahun-tahun. Kan kita puasa sebulan aja, kalau ada yang lebaran duluan pengen ikut ya kan. Begitu, benar enggak? Lah kita kagak masuk di wali yang kayak gini. Selangkah. Kata teman kita, saya cuman 3 langkahan lah antara Banten Jakarta. Itu tinggalnya di kebun kopi. Itu yang kayak begitu. Di batas, di batas. Iya, di batas. Enggak apa-apa. Baik yang ditempuh tuh jarak tuh adalah lautan, lewat pulau atau ke daratan, terserah. Yang penting rumusnya 90 km. Gigi saya sakit, gigi saya. 90 km. Berapa 2 marhalah? Ini kan belum ada meter-meter zaman dulu. 2 marhalah itu perjalanan 2 siang. Unta beban, unta dikasih beban, kasih muatan kayak tronton gitu, kasih muatan, jalan aja dengan pakai mampir makan, mampir minum, ya istirahatlah biasa normal. Itu menempuh jarak 2 siang. Malam istirahat nih, sekarang malam jalan, siang kemudian ketemu maghrib, ngeri takut hutan belantara, istirahat, besok ditempuh lagi 2 siang atau 2 malam. Sama, kalau mau malam, siang istirahat, malam lagi, itu 2 malam. Atau sehari semalam, siang malam. Begitu, dengan rumusan pakai mampir, pakai jalan, pergi jalan, begitu. Makan, minum, ya istirahat, pen pipis, normal dah. Itu yang disebut 2 marhalah tuh kayak begitu. Dulu ada kiai di Banten, punya unta, dites, makanya 1 marhalah tuh 45 km. 1 marhalah 45. Jadi siang semarhalah 45, besok siang 45 lagi. Itu begitu, 45 lagi. Wa qaddaraha Aliyun Asy-Syabramalisiyu bisnataini wa isrina sa'atan wa nisfin. Imam Ali Syibramalisi, ulama besar Mesir yang mensyarahi Nihayatul Muhtaj Imam Ramli, dalam kitab fiqh Syafi'i menjadi rumus Ain Shin. Kalau ada dalam kitab fiqh Syafi'i pakai kode Ain Shin, maksudnya Imam Ali Syibramalisi. Begitu. Itu beliau pernah mengukur dengan jam. Kala itu
Sehari semalam itu dengan perjalanan normal, pakai berhenti, pakai segala macam tuh, jalan kaki itu ditempuh 22 jam setengah. Artinya enggak sehari semalam dengan jam kan 24 jam ya kan? Enggak. Ini enggak 24 jam, 22 jam setengah. Bila jalan tuh. Jalan kaki. Dengan begitu tuh 22 jam. Uji cobanya beliau, ngetes kiai. Dua puluh dua jam setengah. 22 jam setengah. Mungkin kalau Anda mau ukur lebih begitu. Kan Anda rumahnya dekat ke masjid aja pakai motor ya kan. Itu ngasonya pasti banyakan. Enggak kayak Yai ya kan. Yai ini aja 22 jam. Jangan. Itu 22 jam tuh dengan ngaso, ngeteh, atau jalan. 22 jam untuk menempuh kurang lebih 2 marhalah. Zaman dulu ya dengan mobil cepat, apalagi tol, ya Allah. Tapi jangan tol dalam kota, itu cepat. Singkatnya biar gampang, jarak tempuhnya minimal 90 kilometer. Satu syaratnya tuh. Ini kalau mau ditambahin udah 2 syarat itu. 90 km, keduanya kudu yakin. 90 kilometernya tuh kudu yakin. Apa yakin? Kalau ragu enggak boleh kosor, walaupun nyatanya sudah begitu. Tuh kudu yakin. Kedua, perjalanannya mubah. Mubah tuh bukan maksiat. Arti mubah di sini bukan maksiat. Perjalanannya boleh. Boleh nih menurut siapa? Menurut anggapan dirinya. Walaupun menurut hakikatnya haram, masih boleh. Yang penting menurut kita perjalanan ini boleh. Agama terima. Sebab nahnu nahkumu bidzawahir wallahu subhanahu wa ta'ala yatawallas sarair. Kita menghukumi berdasarkan data yang ada, zahir saja. Urusan hakikat, urusan Allah. Kita data. Jadi datanya boleh dalam anggapan kita, walaupun hakikatnya haram. Hakikatnya enggak apa-apa, masih boleh qasar. Yang penting dalam anggapan kita boleh, walaupun hakikatnya masih boleh. Kayak bagaimana? Ada seorang raja ngutus kita dari Jakarta. Kata raja, nih bawa surat. Suruh bawa. Mana? Batam dah. Apa? Iya, nenek rempong.
Jakarta sampai Kepri itu bukan 90 lagi, ratusan kilo. Peginya ribuan. Kita nggak tahu nih isi nih. Surat nih isinya apa? Isi suratnya puting. Apanya? Oh, piting. Ya Allah. Begitu. Isinya udah piting aja. Isinya enggak boleh. Enggak boleh. Isinya disuruh ngusir orang. Usir. Isinya kita enggak tahu. Bawa surat aja. Kita suruh ke sono. Kita enggak tahu. Tapi jarak tempuhnya 90 km. Enggak apa-apa. Bawa surat. Kan kita enggak tahu isinya. Anggapan kita namanya surat berharga. Boleh. Begitu. Atau nyuruh bunuh orang isinya. Ini kalau udah sampai surat nih. Lo bunuh dia. Isinya kan haram. Isi surat. Karena suruh bunuh orang. Maka jalannya ini sebetulnya cuman kita nggak tahu. Anggapannya maka masih boleh mengerjakan secara qasar. Kenapa? Karena mubahan fi dhannihi, mubah pada anggapan kita, sekalipun sebetulnya bukan mubah pada kenyataannya. Dikasih contoh sama Syekh Nawawi, seperti sebagian raja nyuruh orang bawa surat. Yang isi suratnya suruh bunuh orang. Yang isi suratnya suruh ngusir orang dari bumi yang ditempatin beratus-ratus tahun. Nih wali juga. Yang bawa kagak tahu. Maka yang bawa fayak suruh boleh qasar. Kenapa? Kenapa? Perjalanannya mubah dalam anggapan dia, keyakinan dia. Karena perjalanannya mubah, dia yakini. Begitu juga kita ikut teman, namanya kita berorganisasi. Bang, apaan? Ikut gua? Ikut. Mau kemana? Ya, mau ke Jawa. Alas Roban. Dah, Jawa. Ini 90 meter. Boleh. Nih, dia ikut. Dia nggak tahu. Ke Jawanya mau Alas Roban mau ngapain? Mau jadi bajing loncat? Mau ngapain? Kagak paham. Pokoknya ikut aja. Ikut begitu. Nah, itu kita enggak mau tahu itu. Perjalanannya 90 km dan boleh. Karena biasanya juga enggak kayak begitu. Yang kita ikutin boleh. Itulah dua syarat. Dan dua syarat ini belum kelar. Ini belum kelar. Nanti pertemuan mendatang aja. Bacaannya udah habis segitu tuh. Baru dua. Syarat pertama jarak tempuhnya 2 marhalah atau 90 km ke atas. Yang kedua perjalanannya mubah. Mubah tuh bukan maksiat.
begitu. Jangan mondok sih nggak mubah, wajib, berarti nggak boleh, bukan. Salah dia, salah, bukan itu, bukan dosa. Segini dulu, saya kok gigi saya sakit ya. Wallah alam bisawab. Ada tanya jawab, pengennya sih nggak ada saya. Iya, nggak ada kok gigi saya cenut-cenut, lo ada? Iya, enggak.